Cerpen Indahnya Ramadan oleh Musfirat Alfiah. Ada seorang anak bernama Ma'wa dan Naim. Mereka seorang kakak beradik yang sangat larut. Si kakak bersekolah di kelas 5 SD, sedangkan adiknya di kelas 3 SD. Hingga pada suatu hari, Pak Nino dan Bu Marwa, kedua orang tua Ma'wa dan Naim sedang berbincang-bincang tentang bulan Ramadan. Karena kebetulan sebentar lagi masuki bulan suci Ramadan. Pak, kita sudah segera puasa. Kita harus bersiap-siap. Kita harus memberitahu Ma'wa untuk melunasi puasanya yang bolong tahun kemarin. Dan menyuruhnya untuk mengajari adiknya berpuasa dan memberinya semangat. Kata Bu Marwa panjang lebar. Iya Bu, benar. Itu sudah menjadi amalan kita saat bulan puasa. Jawab Pak Nino. Ya sudah, Ibu panggilkan Ma'wa dulu ya, kata Bu Marwa lagi. Iya Bu, jawab Pak Nino singkat sambil menyeruput kopi hangat. Setelah semuanya berkumpul, Pak Nino bicara pada Ma'wa. Nak, kamu sudah melunasi puasamu yang bolong kemarin? Tanya bapaknya. Iya Pak, sudah. Saya bolong 7 dan sudah dilunasi semua. Jawab Ma'wa sopan. Baguslah nak kalau begitu. Bapak dan Ibu punya usulan. Kamu harus mengajarkan adikmu berpuasa agar dia nantinya bisa kuat berpuasa. Kamu harus memberi semangat adikmu supaya dia berusaha untuk menahan nafsunya, seru Pak Nino. Iya Pak, itu pasti. Saya tidak akan melupakan adik saya untuk saya ajari berpuasa. Dia pasti akan saya ajari tentang semua hal yang berada dalam bulan Ramadan. Seperti saat saya mengajarinya untuk rajin sholat 5 waktu. Karena Bapak dan Ibu juga telah mengajarkan Ma'wa tentang semua hal itu, jawab Ma'wa panjang lebar. Bagus sayang, kamu memang kakak yang baik, puji ibunya. Ma'wa hanya tersenyum malu. Ibu, bapak, kakak, bulan Ramadan, puasa itu apa? Naim gak ngerti, tanya Naim sambil berpikir. Jawablah nak, suruh ibunya pelan. Adikku sayang, bulan Ramadan, puasa adalah di mana orang Islam harus melakukan ibadah seperti berpuasa, bertadarus, berzikir di masjid atau mushola, i'tikaf dan bertarawih, dan lain-lain. Kita semua melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Karena di bulan ini, pintu surga dibuka dan setan-setan diikat. Bulan ini adalah bulan paling istimewa di mana para umat manusia meningkatkan ibadahnya. Jadi kita juga harus begitu, harus siap dari sekarang. Di bulan Ramadan juga ada malam paling istimewa di 10 hari terakhirnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Jawab kakaknya. Oh gitu, Naim paham kak, tapi berpuasa, bertadarus, beriktikaf itu apa? Tanyanya lagi. Berpuasa adalah kegiatan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebelumnya kita sahur dulu. Lalu setelah mendengar azan maghrib, kita baru boleh makan dan minum sepuasnya, yang artinya berbuka. Dan masing-masing ada doa dan niat. Lalu, bertadarus itu kegiatan membaca Al-Quran pada bulan puasa atau Ramadan saat pagi hari dan malam hari setelah tarwih di masjid atau musola. Dan beriktikaf adalah kegiatan duduk dan diam di masjid atau musola dengan niat ibadah. Kita meminta atau berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab kakaknya. Oh, Naim sekarang semakin paham. Tapi kak, ajarkan semua doa dan niat yang kakak Ma'wa maksud tadi dong, pinta Naim. Iya, nanti kakak catatkan dan bantu kamu untuk menghafalkan. Jawab kakaknya sambil tersenyum manis. Naim sayang, kamu harus ingat kakak ya, suruh ibunya. Tenang bu, itu pasti, jawab Naim. Iya, karena itu semua penting, kata bapaknya pula. Oke Pak, siap, jawab Naim. Bulan Ramadan pun tiba. Jam 3.30 subuh, keluarga Ma'wa bangun untuk sahur bersama. Ma'wa, sudah, biar ibu lanjutkan masakannya sendiri. Kamu cepat bangunkan adikmu. Setelah sahur, kita sholat subuh bersama, suruh ibunya. Oh, baik bu, jawabannya. Setelah membangunkan adiknya, mereka semua sahur bersama. Menu sahurnya adalah
nasi, ikan gurame goreng, sambal balado, mentimun, kemangi, dan teh hangat. Mereka semua sahur, tapi sebelumnya berdoa dulu. Setelah sahur, mereka membaca niat puasa lalu wudhu dan sholat subuh. Kegiatan itu dilakukan keluarga Ma'wa saat bulan puasa dan selalu sholat berjamaah. Mereka juga sering sedekah, rajin tadarus, dan selalu berdoa. Setelah bulan puasa berakhir, Hari Raya Idul Fitri pun tiba. Keluarga Ma'wa memakai baju baru semua. Tidak ada yang bolong puasanya termasuk Naim. Bahagianya bisa puasa penuh dan rajin melaksanakan ibadah lainnya. Ini semua karena kakak yang selalu mengajarkanku tentang semua hal yang baik. Bapak dan ibu juga. Terima kasih semua, kata Naim sangat bahagia. Sama-sama dek, sebagai seorang kakak memang harus begitu. Kakak kan sangat sayang sama kamu, jawab kakaknya. Iya sayang, sama-sama, jawab bapak dan ibunya kompak. Iya, Naim sangat bahagia punya keluarga yang sangat baik. Terima kasih untuk semua keluargaku, kata Naim lagi. Sama-sama, jawab keluarganya serempak. Lalu mereka bersilaturahmi kepada tetangganya dan bersama tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Kalsum. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil analisis. Setelah membaca cerpen di atas, saya dapat menganalisis di antaranya mengenai yang pertama itu tata bahasa. Ada tiga secara umum. Bahasa yang digunakan dalam cerpen Indahnya Ramadan cukup mudah dipahami oleh cocok untuk jenis cerita yang bertema keagamaan. Yang kedua itu penggunaan bahasa yang sederhana namun cukup efektif dalam membangun suasana dan menggambarkan karakter-karakter dalam cerita. Yang ketiga beberapa ungkapan dan kalimat yang cukup mengena dan dapat membawa pembacaan merasakan suasana yang suci Ramadan yang baik. Yang kedua itu struktur kalimat. Penggunaan huruf kapital yang tidak dapat konsisten pada awal kalimat. Contohnya, tiba-tiba kerasakan betapa mudahnya angin menyentuh wajahku. Setelah angin itu ingin menyapa dengan penuh kasih sayang. Pada kalimat tersebut, huruf K dan dalam kata kerusakan seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena tidak berada di kalimat awal. Ada beberapa kesalahan tata bahasa yang ditemukan dalam cerpen ini, seperti penggunaan kata depan yang kurang tepat, salah penamatan tanda baca serta penggunaan kata yang tidak cocok dengan konteks kalimat. Contohnya itu yang pertama, aku pun berjalan ke depan dan melihat bapak yang sedang menjual air mineral. Hatiku merasa iba melihat bapak itu. Maka aku pun membeli segelas. Diletakkan setelah kata iba, bukan setelah kata melihat. Yang contoh kedua itu, kita tahu bahwa Ramadan memiliki keistimewaan yang seharusnya ditulis kita tahu bahwa Ramadan memiliki keistimewaan karena kalimat tersebut merupakan kalimat utuh yang harus diakhiri dengan kata titik. Yang kedua itu kesalahan dan memisahkan kata. Contohnya pada kalimat aku suka mencari hidangan yang enak-enak. Ini sahur seharusnya ditulis aku suka mencari hidangan yang enak saat sahur. Seharusnya ditulis aku suka mencari hidangan yang enak saat sahur. Karena pemisahan kata enak seharusnya digabung menjadi satu kata. Yang ketiga, kesalahan dan ejakan kata. Contohnya menawar
Menawarkan, seharusnya menawarkan. Ingatkan, seharusnya ingatkan. Dan terkawal ihsan Allah, seharusnya terkawal oleh ihsan Allah. Yang contohnya kedua itu air zam-zam yang segar segera ku sedot dan ku lanjutkan membaca Al-Quran yang baru kusentuh pada kalimat ini. Kata kusentuh kurang tepat digunakan dalam konteks membaca Al-Quran. Sebaiknya digunakan kata-kata yang lebih seperti ku buka atau ku baca. Yang terakhir, penggunaan kata yang kurang umum atau asing dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu sedikit demi sedikit, perlahan aku semakin dekat dengannya dan memulai memahami betapa besar dan kompleksnya dunia yang diciptakan olehnya. Pada kalimat ini, kata kompleksnya terdengar kurang umum dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya menggunakan kata yang lebih akrab seperti rumit atau kerumitan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.